Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita punya kabar panas dari dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya menyangkut tetangga kita, Malaysia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya angkat bicara soal skandal pemain naturalisasi yang sedang mengguncang timnas Malaysia. Seperti yang kita tahu, isu ini mencuat setelah ada dugaan pelanggaran aturan dalam proses naturalisasi 7 pemain mereka. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul, memberikan pernyataan resmi yang cukup tegas. Beliau mengatakan bahwa saat ini proses banding yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau VAM sedang berlangsung di FIFA. Karena proses hukum ini masih berjalan, AFC belum bisa memberikan komentar secara rinci atau berspekulasi mengenai hukuman apa yang mungkin akan dijatuhkan. AFC menghormati proses yang ada dan akan menunggu hingga putusan akhir keluar. Menariknya, Datuk Seri Winsor juga menyebutkan kemungkinan kelanjutan dari kasus ini. Jika nanti banding VAM ditolak oleh FIFA, mereka masih memiliki satu jalur lagi, yaitu membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Jadi, perjalanan kasus ini sepertinya masih akan cukup panjang dan berliku. AFC akan menahan diri untuk tidak berkomentar lebih jauh sampai semua proses hukum ini selesai, baik di tingkat FIFA maupun CAS, jika memang sampai ke sana. Tapi, jangan salah sangka dulu. Meskipun AFC saat ini menahan diri, mereka memberikan sinyal yang sangat kuat. Dalam pernyataannya, Datuk Seri Winsor menegaskan satu hal yang sangat penting. Integritas kompetisi adalah yang utama. Beliau mengatakan, jika terdapat bukti konklusif bahwa peraturan telah dilanggar, kami tidak akan ragu untuk bertindak sesuai dengan kerangka disiplin kami. Ini adalah peringatan keras. FC tidak akan main-main jika terbukti ada pelanggaran. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran aturan kelayakan pemain, apalagi yang menyangkut proses naturalisasi, akan ditindak dengan sangat tegas. FC memiliki seperangkat aturan dan sanksi yang siap diterapkan untuk menjaga keadilan dan sportivitas dalam setiap kompetisi di bawah naungan mereka. Jadi, meskipun sekarang mereka diam, mereka sudah menyiapkan cambuk jika nanti Malaysia terbukti bersalah. Ini menunjukkan keseriusan AFC dalam menegakkan aturan main yang adil untuk semua negara anggota. Sekarang, mari kita lihat apa saja yang dipertaruhkan oleh Malaysia dalam kasus ini. Salah satu dampak paling krusial adalah nasib kemenangan mereka atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Dalam pertandingan itu, Malaysia berhasil menang telak dengan skor 4-0. Masalahnya, ketujuh pemain naturalisasi yang kini dipermasalahkan itu semuanya diturunkan dalam laga tersebut. Bahkan, 2 di antara mereka berhasil menyumbangkan gol. FIFA sebelumnya telah menyerahkan bola panas ini ke tangan AFC. FIFA memberikan wewenang kepada AFC untuk memutuskan nasib pertandingan tersebut. Jika AFC, setelah semua proses hukum selesai, memutuskan bahwa Malaysia bersalah karena memainkan pemain yang tidak sah, konsekuensinya bisa sangat berat. Salah satu skenario yang paling mungkin adalah kemenangan 4-0 Malaysia akan dianulir. Sebagai gantinya, AFC bisa saja memberikan kemenangan WO atau walkover kepada Vietnam dengan skor standar 3-0. Bayangkan, dari kemenangan besar menjadi kekalahan telak tanpa bertanding. Ini tentu akan menjadi pukulan yang sangat menyakitkan bagi timnas Malaysia dan para pendukungnya. Tidak hanya kehilangan 3 poin penting, tapi juga reputasi mereka sebagai sebuah negara sepak bola akan tercoreng. Ini adalah risiko terbesar yang sedang dihadapi oleh VAM saat ini. Lalu, apa saja potensi hukuman lain yang bisa dijatuhkan? Selain anulir hasil pertandingan, AFC memiliki berbagai opsi hukuman dalam buku peraturannya. Bisa saja ada denda dalam jumlah besar yang harus dibayarkan oleh VAM. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Jumlahnya bisa sangat signifikan, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang terbukti. Hukuman lainnya yang lebih berat bisa berupa pengurangan poin di babak kualifikasi. Jika ini terjadi, peluang Malaysia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027 bisa menipis, bahkan tertutup sama sekali. Ini akan menjadi bencana bagi proyeksi jangka panjang timnas mereka. Bahkan, dalam skenario terburuk, ada kemungkinan diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berjalan, atau bahkan larangan berpartisipasi dalam beberapa kompetisi AFC di masa mendatang. Kita bisa melihat betapa seriusnya AFC dalam menangani masalah ini. Mereka ingin memastikan bahwa setiap tim bermain dengan aturan yang sama dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan secara tidak adil melalui jalan pintas, terutama dalam hal naturalisasi pemain. Proses naturalisasi seharusnya mengikuti koridor hukum FIFA yang ketat, seperti syarat tinggal selama 5 tahun di negara tersebut. Jika ada indikasi proses ini diakali, maka AFC siap memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi semua negara anggota AFC.
termasuk Indonesia, program naturalisasi memang bisa menjadi akselerator untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Namun, semuanya harus dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jangan sampai, karena ingin cepat meraih prestasi, kita malah menabrak aturan dan akhirnya mendapatkan sanksi yang merugikan. Integritas adalah fondasi dari olahraga. Dan itu tidak bisa ditawar. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Keputusan akhir dari FIFA dan potensi langkah lanjutan ke CAS akan menjadi momen yang menentukan bagi masa depan sepak bola Malaysia. Apakah mereka akan lolos dari jerat sanksi? Ataukah mereka harus menelan pil pahit dari pelanggaran yang mungkin telah mereka lakukan? Semua mata kini tertuju pada AFC. Kita nantikan saja babak selanjutnya dari drama sepak bola Asia Tenggara ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kasus ini dan berita sepak bola menarik lainnya. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah menurut kalian sanksi berat pantas diberikan jika Malaysia terbukti bersalah? Tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan yang terpenting, subscribe kanal kami agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.